saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau selalu memberi kesehatan buat kami Tuhan. Saat ini kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Biarlah berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan dan mau masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, adalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Yesus, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau kami harus berjalan, walau ku harus ya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi kami Bapa. Tiada pernah sedetik
Bahkan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sempurna. Yes. Layak disembah Yesus Engkau. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku. Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari lebih lagi. Kau mau lebih lagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Yesus, kami mau tetap percaya Bapa. Perlindungan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh Yesus Engkau
Oh haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau juru selamatku. Oh haleluya, kami percaya dan kami nyatakan bahwa besar setia-Mu atas hidup kami. Oh haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa secara pribadi pada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, katakan kepada Tuhan. Saya percaya saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari singar angkat pujian. Yesus Engkau juru selamat. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah Yesus juru selamatku.
Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua lebih dari pemenang. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih dari pemenang. Mari semuanya bertepuk tangan. dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, katakan kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Berkelah banjirnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara ikutin saya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jika Allah di pihak kita. Yes. Kita lebih. Mari saudara katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bantingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Mari sorakan haleluya. Kau batu karang yang teguh.
penjuru, darimulah keselamatanku. Oh yang bangku, selamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang
segalanya. Berikan segala semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Datang ya Bapa, Datang ya Bapa. Memandang keindahanmu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, satu karyamu di dalam hidupku. Wajahku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, aku indah yang kau pandang. Saya persilakan kepada petugas doa siapa di dalam hidupku. Wajahku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. taat dan setia. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kerinduan kami, hidup kami senantiasa Engkau pandang sebagai ciptaan-Mu yang begitu indah, Tuhan. Karena kami rindu bahwa Allah menciptakan kami secara sempurna dan itu sudah Engkau lakukan. Kami percaya bahwa kami sebagai makhluk Tuhan yang Engkau pandang mulia, kami rindu bahwa hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu hidup kami senantiasa boleh membawa keceriaan di hati-Mu, Tuhan. Kami rindu hidup kami Engkau perkenankan setiap saat, supaya hidup kami menjadi berkat juga bagi banyak orang. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan. Kami bersatu hati untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami rindu, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami rindu berdoa untuk pemerintahan bangsa ini. Kami rindu menyerahkan bangsa kami di dalam penyertaan Tuhan. Kami rindu bangsa kami selalu ada di dalam pemandangan mata-Mu, Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia. Kami rindu Tuhan menyinari Indonesia dengan kasih karunia-Mu. Kami rindu Tuhan memandang wajah Indonesia ini dan memberikan damai sejahtera bagi negeri kami. Kami tahu banyak persoalan di negeri ini, Tuhan, karena dampak pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum menjadi sesuatu yang boleh dikalahkan di negeri ini. Tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan, Kau pencipta langit dan bumi, Kau pencipta alam semesta ini, dan Kau lebih berkuasa dari apapun juga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan bangsa kami, Engkau yang akan membebaskan bangsa kami dari pandemi ini, Tuhan. Dan setiap hal yang sudah dikerjakan, itu boleh menjadi solusi bagi bangsa ini, Tuhan, untuk keluar dari masalah ini. Kami percayakan pelindungan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan senantiasa menyertai bangsa kami dan kekuatan dan kedahsyatan daripada-Mu, sehingga kami boleh melihat kemuliaan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga mengalami banyak masalah karena pandemi ini. Tuhan, kami rindu kekuatan daripada-Mu. Bila Tuhan gereja-gereja tetap
kokoh tetap teguh berdiri. Karena Tuhan yang menjadi batu karang yang teguh itu yang menguatkan masing-masing gereja untuk terus mengemban misi Tuhan, mengemban amanat agung Tuhan, untuk menyebarkan berita keselamatan bagi banyak orang sampai ke seluruh ujung bumi. Kami rindu saat ini Tuhan, kami menyerahkan supaya gereja-gereja bisa terus menjadi dampak, senantiasa menjadi agen-agen kasih Tuhan dimanapun ditempatkan. Dan saat ini terlebih kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GBI Kerajaan Allah. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menuntun gereja kami dari awal sampai saat ini Tuhan. Kami boleh melihat banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan bagi gereja kami. Dan kami yakin percaya saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau sedia akan menolong gereja kami untuk kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam iman kami untuk terus berpengharapan pada Tuhan Allah pencipta kami. Kami rindu saat ini berdoa untuk setiap rencana yang sudah dicanangkan di tahun ini Tuhan, untuk setiap tahapan-tahapan yang harus kami lalui di tahun ini, baik di dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja, juga untuk pembangunan gedung gereja, tempat ibadah kami yang baru. Juga kami berdoa untuk proses pemindahan dari gereja ini ke gereja yang baru Tuhan. Kami rindu, kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Kau sudah menolong kami dengan begitu banyak perkara. Tuhan sudah menolong kami dengan cara yang kreatif. Dan kami percaya esok hari, hari-hari ke depan Tuhan akan menolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk kami boleh sama-sama Tuhan, untuk kami boleh membangun rumah ibadah kami. Dan kami yakin percaya tahun ini kami boleh pindah ke gedung yang baru dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat di dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya setiap pergumulan kami, Tuhan sudah menyediakan setiap jalan keluar. Karena kami percaya ketika kami taat, kami akan melihat Tuhan bekerja. Ketika kami taat, kami melihat Tuhan berkarya atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyatukan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Kami datang ya Bapa. Datang ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami semuanya yang ada. Ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, wajahku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, jadikan kami indah Tuhan. Oh, jadikan aku. Kita persilakan kepada Anda. Dalam hidupku, wajahku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. amin. Seluruh karyamu di dalam hidupku, padaku berharap Hanya kepadamu. taat dan setia kepada. Sekali lagi katakan, oh jadikan aku indah yang kau pandang oh mulia.
kiranya pagi hari ini kami boleh memandang kembali wajah-Mu, kami boleh menikmati kedekatan dengan Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga Tuhan membawa persembahan umat-Mu Tuhan, yang diberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Persembahan ini boleh menjadi alat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu, untuk pembangunan bait-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami datang dari Tuhan, kemampuan kami datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi tangan dan kaki kami untuk kami terus melangkah dan bekerja di ladang-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam segala keadaan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagaimana firman-Mu Tuhan berkata, beri maka padamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan bahkan sampai tumpah keluar. Akan terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami akan melihat dahsyatnya tangan Tuhan bekerja atas kami. Kami akan melihat dahsyatnya firman Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, urapi kami semua. Kalau hari ini kami mau kembali duduk diam, mendengar sabda-Mu. Berbicara atas kami ya Bapa. Mampukan kami, boleh kami mencerna dan kami mengerti, bahkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan mereka yang mungkin ada di rumah. Tuhan berkati mereka, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Hal yang dahsyat kiranya Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, lihat kiri kanan, dilambai-lambai saja. Ya, katakan shalom gitu ya. Yang meskipun nggak bisa jabat tangan, oke. Ya, kita buka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Ayat 2 sampai ayat yang ke-7, saudara. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Mulai ayat pertama, maaf. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat di Alkitab dalam bahasa Yunani akan kelihatan. Kalau kata mereka di sini dipakai kata feminim. Jadi kalau di tensis Yunani itu ada feminim atau maskulin. Biasanya kalau mereka atau kata kerja itu bisa menunjukkan ini kata kerja ini adalah kata kerja dari yang perempuan. Tapi kalau kata kerja ini dia punya jenis tensisnya maskulin, maka ini akan menunjuk kepada yang laki-laki. Nah, di sini jelas Euodia dan Sintike ini adalah salah satu orang-orang yang lahir dari pelayanan Paulus, dan mereka adalah orang-orang yang aktif. Ya, mereka adalah orang-orang, ya bahkan mereka adalah perempuan-perempuan yang melayani Tuhan, mengabarkan Injil,
Bahkan pada waktu itu kadangkala memang pelayanan seringkali diidentikan sebagai tugas laki-laki. Ya, sehingga ada beberapa gereja yang tidak boleh perempuan melayani. Ya, terlebih biasanya perjamuan suci dan sebagainya. Ya. Karena apa? Karena memang pada waktu itu seperti itu, Saudara. Tetapi kita lihat di sini Euodia dan Syntyche adalah orang yang melayani, orang yang giat, aktif, yang memberitakan Injil. Jadi perempuan-perempuan ini bahkan dikatakan dia melayani sungguh-sungguh. Ya, istilahnya mungkin juga melayani mati-matian. Karena kalau kita baca di ayat yang ketiga dikatakan bahkan ku minta kepadamu juga Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Nah, kata mereka ini menunjuk kepada Euodia dan Syntyche. Karena mereka telah berjuang. Kata berjuang sini maksud kata struggle, mereka sudah berjuang. Artinya mereka sudah melakukan perjuangan yang bukan sekedar ya bekerja atau melakukan aktivitas rohani melayani biasa, tapi mereka sungguh-sungguh melayani, mati-matian melayani. Ya, ini menunjukkan satu perjuangan yang sungguh-sungguh, pergumulan yang sungguh-sungguh, menunjukkan pelayanan mereka yang serius. Ya, sehingga apa? Sehingga Paulus pun berkata demikian. Kalau kita baca di ayat yang ketiga bagian yang terakhir, bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya Paulus sedang berkata ini orang-orang yang luar biasa, mereka lah orang-orang calon penghuni sorga, gitu ya. Sampai Paulus berkata, mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Saya nggak tahu, mungkin Paulus dia dapat pewahyuan seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita bicara tentang kitab kehidupan, hanya orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan adalah mereka yang akan masuk dalam kerajaan surga. Mereka yang nanti masuk untuk menikmati, ya, tinggal dengan Bapa di surga. Jadi Paulus sedang berkata bahwa Euodia dan Syntyche dia orang yang sungguh-sungguh, dia orang yang setia, dia orang yang berjuang melayani, dia orang yang sudah mungkin berkorban luar biasa untuk pelayanan. Bahkan Paulus memastikan mereka ini adalah calon penghuni sorga, namanya sudah tercatat. Mereka pasti diselamatkan. Tetapi kalau kita baca di dalam perikop ini, ya, kita bisa menemukan sesuatu, Saudara. Bahwa sebetulnya perikop ini Paulus sedang ingin menasehati jemaat di Filipi karena rupanya dalam kegiatan semangat para hamba-hamba Tuhan ini, Euodia dan Syntyche, rupanya mereka terjadi gesekan. Gesekan ini bukan perkara masalah mungkin doktrin, pengajaran, bukan. Gesekan ini atau rasa tidak enak ini bukan karena yang satu melakukan dosa, yang lain atau yang satu yang tidak, sehingga mereka bertengkar, tidak. Tapi mungkin gesekan ini terjadi karena mungkin biasanya dalam pelayanan bisa saja punya pandangan yang berbeda. Ya, kadang-kala, ya, mungkin sama-sama tujuannya, semua untuk kebaikan. Tapi yang satu punya pandangan A, yang satu punya pandangan B. Bukankah Paulus dengan Barnabas juga sama-sama hamba Tuhan, dipakai Tuhan, mereka juga pernah berselisih. Sehingga membuat akhirnya pelayanan mereka terpisah. Tapi justru ketika pelayanan mereka terpisah, Tuhan pakai kedua-duanya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini Euodia dan Syntyche rupanya sedang mengalami benturan. Sehingga Paulus perlu dari penjara dia menuliskan. Dia berkata demikian, Saudara, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kerinduan Paulus adalah dia ingin melihat jemaat di Filipi yang merupakan kerinduannya, yang merupakan sukacitanya, yang merupakan kebanggaannya. Mereka bisa terus berdiri kokoh meskipun mereka berada dalam situasi yang berat.
Mereka berada dalam penganiayaan. Mereka berada dalam intimidasi. Tapi Paulus ingin berkata, kalian harus jadi orang yang kuat. Supaya kalian bisa menyelesaikan rancangan Allah, rencana Allah bagi kalian. Kerinduan Paulus, mereka adalah menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sampai kepada tujuan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang kokoh meskipun harus menghadapi banyak persoalan. Nah, Paulus inginkan itu. Oleh karenanya lalu kemudian Paulus memandang perlu untuk menulis kepada jemaat di Filipi. Khususnya kemudian dia perlu menyebut nama, ada Euodia, ada Sintike yang sedang mungkin terjadi persoalan. Saudara, yang namanya persoalan pasti di mana saja bisa terjadi. Jangankan di gereja yang mungkin kita jelas tidak berasal dari satu keluarga. Di dalam keluarga pun bisa, betul ya? Rumah tangga bisa terjadi perbedaan. Kakak dan adik bisa berbeda. Ya. Perselisihan, perbedaan itu hal yang lumrah. Tapi kadangkala perselisihan, perbedaan kalau tidak diselesaikan dengan baik, akan jadi penghalang. Yang akan menghalangi perjalanan kita sampai kepada rancangan Tuhan, rencana Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan, biarlah kita melepaskan semua beban yang begitu merintangi untuk kita bisa terus berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata surat Ibrani, dan saya percaya itu Paulus yang menulis. Perlu kita meninggalkan kalau kita ingin sampai kepada rancangan Tuhan. Kalau hidup kita ingin mengalami kemenangan. Kalau hidup kita ingin sungguh-sungguh kegenapan rencana dan janji Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Paulus menasihati. Dan Paulus memandang bahwa ya itu harus diselesaikan. Setiap persoalan tidak boleh dibiarkan. Harus segera diselesaikan. Kadang-kala ya kita ya banyak persoalan tidak kita selesaikan. Didiamkan saja, kita pikir didiamkan serampung. Enggak, saudara. Kadang-kala itu jadi seperti api di dalam sekam. Suami istri, kalau mungkin punya persoalan, kadang-kala tak menang. Nanti wawuh deh, kalau orang Jawa wawuh apa? Jotaan terus nanti akur dewe. Ayo, tadi jotaan mulai. Enggak, saudara. Padahal mungkin lukanya belum selesai. Padahal mungkin masih ada sehingga ketika nanti ada persoalan lagi itu gampang menyulut. Perlu diselesaikan meskipun ada masalah. Dan Paulus ini dia sedang menolong jemaat di Filipi supaya mereka boleh mengalami hal yang luar biasa dalam Tuhan meskipun ada masalah. Meskipun ada persoalan. Nah, bagaimana Paulus menolong mereka supaya jemaat di Filipi ini bisa berhasil melewati persoalan dan mereka boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan mereka sebagai mungkin jemaat Tuhan, gereja Tuhan maupun pribadi lepas pribadi. Ada beberapa hal, sudah ada 6 hal yang Paulus berikan atau Paulus lakukan. Yang pertama di sini, ya ayat yang kedua dikatakan Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Yang pertama harus ada nasihat. Paulus berkata Euodia, Sintike dinasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus sebagai pemimpin Bapak rohani mereka yang baik harus memberi nasihat. Kalau ada yang salah diberi nasihat. Kalau ada yang keliru diberi nasihat. Nasihatnya harus seimbang. Makanya dua-duanya diberi nasihat. Tidak pilih kasih. Oh, kalau ini dinasihati, kalau ini dibiarkan, tidak. Sama-sama semuanya diperhatikan.
diberi nasihat. Memang kadang-kala saudara tidak mudah kalau kita akan memberi nasihat masih dalam situasi yang mungkin ruwet. Tapi perlu nasihat itu. Semakin banyak nasihat, penasihat, maka kita akan semakin aman hidup kita. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi baru saja ya Presiden ngomong supaya siap dikritik pemerintah, diberi masukan. Karena kadang-kadang kita nggak bisa lihat yang kita lakukan salah. Perlu sekali kita punya hati untuk terbuka lebar, mau menerima nasihat. Orang yang berhasil adalah orang yang terbuka untuk terima masukan. Orang yang berhasil adalah orang yang hatinya luas atau hatinya lebar untuk bisa menerima masukan. Punya hati, kelapangan hati. Supaya apapun mungkin nasihat dari orang lain diterima. Kalau kita dinasihati orang lain, ayo jangan langsung kalau bahasa keluarga saya itu kalau dinasihati langsung perempeng, tahu perempeng ya? Perempeng. Wah, lalu emosi. Karena saya percaya tujuan nasihat adalah untuk kebaikan kita. Nah, Paulus memberi nasihat Euodia, Sintikhe sebagai jemaat anak rohani yang baik dari Paulus, maka mereka harus mentaati nasihat Paulus. Paulus memberi nasihat yang baik sebagai bapak rohaninya. Kalau kita baca dalam kisah ini, ya, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam pelayanan. Kadang-kala orang-orang yang bersemangat dalam pelayanan ketika terjadi benturan bisa saja kemudian rohnya padam, saudara. Ya, banyak saudara orang-orang yang tadinya semangat menyala dalam melayani Tuhan, tapi ketika bentek gitu saudara ya, rohnya padam. Makanya perlunya kita punya hati yang lapang untuk mau menerima nasihat. Kalau kita mau maju, kalau kita mau ingin berkembang, maka kita harus terbuka hati kita untuk terima masukan dari orang lain. Karena saya percaya Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengingatkan kita. Ya, kadang-kala kita mungkin salah ya dalam pemandangan kita. Perlu mungkin orang lain melihat dari sisi yang berbeda. Nah, adanya keretakan di antara mereka, Paulus perlu memberi nasihat. Makanya hari ini saudara, kalau saudara ingin maju, ingin berkembang, kalau gereja kita ingin maju dan ingin semakin berkembang, setiap orang di dalamnya harus mau siap menerima nasihat. Amin. Ya, anak-anak kalau kalian ingin diberkati, siap terima nasihat dari orang tua. Karena saya percaya orang tua sudah banyak makan asam dan garam. Makanya, ya, artinya apa saudara? Punya banyak pengalaman. Bukan makan asam dan garam makanya bludrek. Enggak, saudara. Tapi makan asam dan garam artinya banyak pengalaman. Terima masukan. Jangan menteng-teng dulu. Dinasihati sama orang tua. Kuno, mama, papa udah tua, nggak mudeng, nggak ngerti. Enggak, saudara. Terima masukan. Anak-anak yang mau mendengar nasihat orang tua adalah anak-anak yang akan diberkati Tuhan. Hai anak-anak, dengarlah didikan ayahmu ibumu. Ya. Siapa yang di sini anak-anak mau terima nasihat? Ada? Angkat tangan. Iya, janji sama Tuhan ya. Tuhan, aku mau Tuhan. Karena kalian akan diberkati Tuhan jadi orang yang berhasil. Amin. Ya. Kadang-kadang perlu buka hati. Ketika kita terima nasihat, bukannya kita lalu, saya jelek. Enggak. Justru orang lain, ayahmu, ibumu ingin melihat engkau jadi orang yang berhasil. Jadi orang yang luar biasa. Kita juga sama. Pelayan Tuhan sama. Mari kita punya sikap hati yang mau terima nasihat. Masukan. Saya belajar untuk saya terima masukan. Makanya hari ini saudara, kalau saudara ada sesuatu mungkin untuk kebaikan pelayanan gereja, nggak ada salahnya. Saudara langsung ngomong saja. Ngomong ke saya, Pak, ini saya kok punya pemikiran seperti ini, bagaimana ya? Supaya apa?
supaya gereja kita, pelayanan di tempat ini boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin maju. Halo semuanya. Ya, mau saling menasihati, mau terima nasihat, saya percaya kita akan jadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 3. Paulus berkata, ku minta kepadamu juga Sunsugos. Sunsugos ini bukan permen sugus, bukan ya. Sunsugos ini ada beberapa tafsiran yang berkata ini nama orang, tapi ada tafsiran juga yang mengatakan sebenarnya Paulus sedang ingin berbicara kepada mereka supaya mereka memiliki karakter seperti Sunsugos, karena Sunsugos ini artinya adalah ya orang yang berjuang bersama untuk memikul beban, itu Sunsugos. Bersama memikul kuk, bersama memikul beban, Sunsugos. Jadi Paulus sedang berkata, "Hei Sintike, hai Eudia, hai orang-orang di Filipi, jadilah engkau milikilah karakter Sunsugos." Apa karakter Sunsugos? Yaitu karakter yang mau saling tolong-menolong, saling memikul beban. Sebab katanya ada pepatah ya, berat sama dipikul, ringan sama kalau beban 50 kilo dibawa sendiri berat, saudara. Tapi kalau dibawanya barengan, ringan. Dalam keluarga sama. Suami, istri, anak-anak harus punya kerjasama tim. Supaya apa? Kalau keluarga sedang menghadapi beban, apalagi hari-hari ini, ya, kita akan rasa ringan. Tapi kalau yang bekerja hanya sendiri saja, ibu sendiri yang kerja, pagi bangun jam 4, masak, resik-resik, isah-isah, ngepel, nyapu, ubah-ubah, lalu berangkat kerja, pulang lagi, lihat tumpuan di dapur. Bukan makanan, Mbak. Piring-piring kotor, numpuk. Baju kotor, numpuk kira-kira. Berapa tahun umur ibu itu bisa bertahan? Ya. Sumpek, betul nggak? Ya Bu ya, beratnya bagaimana? Pulang-pulang, untung Pak Bodo luar biasa ya. Beratnya kan kerjanya keluar rumah, Pak Bodo masih di sekitar rumah. Sing isa-isa sapa Pak? Oh, Atan. Atan. Ya, bayangkan saudara, maka akan berat. Maka ibu-ibu akan semakin makanya saudara, ya bapak-bapak perlu kerjasama supaya ibu-ibu, suami, istri-istri saudara tetap singset, tetap cantik. Coba kalau dibiarkan begitu, pagi bangun masak, ngepel, nyapu, isah-isah semua. Langsung Pak. Ya kadang-kala bojomu dadi ngelomprot, bojomu sudah nggak ada waktu lagi untuk maca, tahu maca ya, untuk berdandan. Lalu engkau mulai melihat, kok dhisik aku ketemu dia ayu, wangi, siku mambu kecut. Yang salah bukan dia, kadang-kala mungkin yang salah suami, orang bantu. Biar wangi ya begitu dikasih kesempatan istrinya untuk bersolek. Kalau perlu ada berkat, di bawah mah yuk ikut aku kemana, yuk ikut saja. Lalu diajak kemana, mampir ke salon, mama masuk salon, di manikur, pedikur, apalagi kukur-kukur gitu ya saudara ya. Wah, sekali-kali perlu. Memang, tapi saya belum pernah ya. Anak istri saya itu saya seneng. Ya istri saya itu orang yang
apa adanya gitu ya. Kadangkala bedak wae nganti entek sudah wes puji Tuhan, jadi apa adanya, nggak pernah perawatan macam-macam, nggak pernah saudara. Jadi tapi ya puji Tuhan ya. Saya kadang kalau lihat bojoku tetap ayu. Ya, sapa dulu suaminya gitu ya. Nah, perlu saling menolong sama anak-anak juga. Perlu saling bekerja sama. Jangan jadi beban. Kita sebagai teamwork dalam keluarga, dalam gereja, ayo perlu saling bergandengan tangan. Kalau semua bisa bekerja bersama-sama, maka akan dapat hasil yang terbaik, bahkan amat sangat baik. Amin. Ya, pemain bulu tangkis, ganda putra, atau pokoknya yang ganda double saudara, perlu kerjasama supaya bisa memenangkan pertandingan sepak bola sama. Gak bisa hanya striker saja yang kerja keras, sementara yang back di belakang lalu tengok-tengok, diem, gak bisa. Semua harus kerjasama, baru mereka bisa memenangkan pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan dan pertandingan. Yang menang adalah mereka yang mau kerjasama dalam pekerjaan sama. Di tempat pekerjaan saudara, jadilah orang yang bisa kerjasama. Maka engkau akan dipercaya. Amin. Jangan, wah itu gaweanku. Apa aku enggak, kadang-kadang perlu. Kalau kita sudah, gawean kita sudah agak longgar, bantu bagian yang lain. Ini tak bantu nih. Tak kerjakan nih. Wah, luar biasa, bahkan kadang-kadang kita ada kebanggaan. Saya pernah satu kali saat ya di gereja dulu, di bagian yang lain, depan yang lain akan mengadakan event, yaitu seperti outbound dengan peserta sekitar 750 sampai 800 orang, banyak saudara. Lalu mereka mulai pikir cari lembaga yang biasa mengadakan outbound. Ternyata setelah konsultasi dengan mereka, biaya per orang itu 250, betul ya? 250.000 sampai 300. Karena nanti akan dibuat permainannya, nanti ada mungkin fasilitatornya. Lalu dihitung-hitung, coba saudara, 250.000 kali 750 berapa? Coba yang ada kalkulator, berapa Bu? 250 kali 750. 250.000 kali 750. Berapa? 187 juta iso ngebangun gereja, saudara. Betul? Ketika lihat nilai yang besar itu, waduh. Lalu mulai mandek. Waktu ketua departemennya lagi berjalan ketemu saya. Lalu dia cerita, Pak, piye Pak ya? Ki kok larang? Lalu saya ngomong, Pak, Bu, yuk kita kerjain sama-sama. Kita departemennya beda. Tapi saya melihat, sudah apa-apalah. Saya bisa, bagian saya tetap ke jalan, saya akan tolong. Lalu kita mulai, saudara. Kita atur, saya bantu bikin permainannya, saya bantu bikin, bayangkan 750 dibagi menjadi berapa kelompok waktu itu ya? 24, berapa? Sekitar mungkin 30 kelompok kalau salah. Lalu semua bisa bergerak bersama ke pos masing-masing. Wangel saudara, kalau enggak bisa ruwet itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya semua bisa diatur. Kita bikin setiap stand-stand permainannya, setiap permainan itu ada golnya ini. Lalu nanti ada cara masuknya, yel-yelnya, ada begitu. Wah, semua baik luar biasa. Ketika berjalan, wah semua semangat dikatakan Tawangmangu. Berapa bis berangkat ke sana. Waktu itu bisa berjalan dengan baik, rasanya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya berfungsi. Saya bisa jadi berkat. Kadang-kadang kita perlu, ayo saling tolong menolong supaya sesuatu berhasil. Sebab keberhasilan apalagi gereja kita, keberhasilan gereja ini adalah keberhasilan setiap orang di dalamnya. Tidak akan gereja ini berhasil kalau tidak orang-orang di dalamnya memiliki sikap hati mau saling tolong menolong. Amin? Amin? Ya, kita akan lihat saudara, video tentang pentingnya sikap tolong menolong. Bisa dimatikan ini?
Tambah Pak Yus, maaf Pak. Yang barat aja Pak, yang barat. 2. Ya, 2. Oke, ya. Jadi diklik anunya, play-nya. Lagunya bukan ini. Ini lagunya. Ininya, play-nya dijalankan. Nah. Suaranya bisa dibuka. Ini contoh ya, sedang membawa beban. Bukankah hidup kita seperti orang yang sedang membawa beban untuk sampai ke tujuan, Saudara? Ada beberapa macam orang. Ini adalah pekerja yang efektif karena pasti akan meringankan roda kereta untuk bisa sampai ke tujuan. Tapi ada juga orang-orang yang kadang-kadang seperti ini, Saudara. Ini pekerja kurang efektif, kelihatannya membantu, tapi ya sak bisanya lah, sak madiong gitu ya. Malah dolanan. Ada juga yang ini, Saudara. Orang ini adalah potensi sumber masalah. Dia naik dan turun dan bergantian antara membantu, menghancurkan. Pas turun kan membantu, tapi pas dia naik kan beban juga, Saudara. Tapi ada juga yang ini orang bantu malah ya ganggu. Walah malah. Nah, lihat. Sementara ada kereta lain bisa melaju dengan cepat. Kenapa? Karena semua efektif saling membantu. Makanya bisa cepat. Wah, ini rada tegas ini pemimpinnya. Wes kowe sing ganggu metu wae gitu ya. Nah, akhirnya mereka bisa, kalau semua saling membantu, sudah. Ya, bisa dinyalakan? Belakang? Apa? Kalau semua saling membantu, kereta itu bisa berjalan cepat sampai tujuan. Kalau saudara bisa menjadi pribadi yang bisa saling membantu, maka Tuhan akan bawa saudara sampai ke tujuan semakin cepat. Sampai kepada visi Tuhan semakin cepat. Sampai kepada rencana Tuhan semakin cepat. Jangan jadi pribadi yang justru kadang-kadang menghambat. Ayo kita jadi orang-orang yang mau saling menolong. Karena dengan cara demikian, rencana Tuhan semakin cepat tergenapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang ketiga, Saudara. Yang ketiga, ayat 4 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kekuatan bersukacitalah. Hal yang ketiga yang dilakukan supaya mereka bisa melewati masa yang sulit, masa-masa yang penuh perjuangan apa? Yaitu Paulus menasihati supaya mereka senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Dikatakan di sini bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tidak gampang karena latar belakangnya adalah orang-orang di Filipi, mereka sedang menghadapi banyak tantangan. Penderitaan, aniaya. Bagaimana bisa bersukacita ketika dianiaya? Angel. Tidak gampang. Kalau bersukacita waktu dapat berkat, mudah, betul? Bersukacita waktu jabatannya naik, gampang. Bersukacita waktu juara, gampang nggak Nada? Oh gampang, bersukacita. Tapi waktu ada masalah, waktu harus belajar, tadi Bu Wimpi ngomong, katanya Nada itu tiap hari di depan komputer, betul ya Bu ya?
Ya harus belajar. Nah, waktu seperti itu bisa nggak bersuka cita? Kadang-kala gampang. Apalagi kalau pas lagi banyak banyak pekerjaan, banyak pelajaran. Wah, kita kadang-kala jadi pribadi yang sensitif. Kecentok sidik langsung. Seto, iki lagi sibuk. Seto. Iya, termasuk diriku, saudara. Iya ngaku wae, saudara ya. Kadang-kala istri saya paling tahu kalau pas lagi jeda-jeda. Enggak malah diamuk gitu ya. Kita harus berubah. Saya harus berubah. Ya tolong ya supaya saya berubah ya. Ya, enggak, tolong diingatkan. Bersukacita senantiasa. Karena ketika saudara bersukacita, disitulah kekuatan kita, saudara. Dalam segala keadaan bersukacita. Bersukacita bukan karena aku menerima masalah, bersukacita bukan. Oh, karena sakit aku bersukacita bukan, tapi bersukacita karena kita percaya kebaikan Tuhan pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Meskipun masa sulit seperti apapun, percayalah pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Kadang-kadang kita nggak pernah berpikir bagaimana Tuhan tolong gereja kita. Di masa-masa pandemi, justru Tuhan izinkan ya ada tempat untuk gereja dalam pergumulan. Dan ini nggak gampang, ini perlu kita kerjasama. Nggak bisa hanya panitia saja. Nggak bisa hanya pengurus gereja, sementing pengurus wae. Aku tak penak-penak, nggak perlu bisa. Harus ada kerjasama semua. Dan kita melihat, saudara, sampai ada tempat bahkan izinnya keluar. Saya kadang-kadang, Tuhan matur nuwun. Sebelum Agustus kita nggak punya pikiran loh. Betul nggak? Untuk punya tempat dan secepatnya lalu ada izin. Nggak pernah. Mulai Agustus waktu itu saya diingatkan, wah ini kurang setahun lagi, lalu Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mulainya ngurus izin itu November, Desember, Januari. 3 bulan. Keluar dari pemerintah. Saya melihat meskipun kadang-kala dalam tantangan yang penting, yuk jaga hati, tetap bersukacita. Amin. Yuk lihat kiri kanan katakan, sukacita ya. Enggak usah dipegang, saudara. Sukacita ya. Harus. Ya. Mak kalau lihat cucu-cucunya bengkerengan, Mak Lydia. Ayo sukacita, rasa nesu-nesunan. Karena kalau saudara nesu, marah, capek, itu menguras energi saudara. Perlu jaga hati tetap bersukacita. Seperti Raja Daud. Ya, dia bersukacita, dia tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia melihat Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu penebus. Yang kasih setia rahmatnya tidak pernah meninggalkan. Daud bersukacita. Yang keempat, saudara, bagaimana kita bisa melalui persoalan masalah yang terjadi sehingga kita sampai kepada tujuan Tuhan? Ya, dikatakan ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah. Yang keempat adalah kebaikan hati kita harus ada dan diketahui semua orang. Tuhan ingin supaya kebaikan hati kita itu keluar, termanifestasi sehingga orang juga bisa merasakan kebaikan hati kita. Tidak cukup hanya yang penting aku kan nggak benci sama dia, enggak. Kadang-kadang perlu ada actionnya, orang melihat kebaikan hati saudara. Kalau setiap orang memunculkan kebaikan hati, betapa indahnya persekutuan gereja GBI Kerajaan Allah. Amin. Ya. Ayo kita tunjukkan kebaikan hati kita. Saling mendukung satu dengan yang lain, ya. Orang lain akan menilai melalui sikap, perkataan, perbuatan kita.
Biarlah kita bisa saling menjaga hati dan menunjukkan kebaikan kita kepada satu dengan yang lain. Terutama lewat mungkin ucapan, perkataan. Jauhkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Jauhkan perkataan-perkataan yang membuat mungkin orang lain lemah. Jauhkan. Tapi pakai perkataan-perkataan positif. Ucapkan yang positif. Engkau luar biasa. Engkau diberkati Tuhan. Suamiku luar biasa. Coba bojoku gendeng. Bojoku edan tenan saudara. Ya, banyak orang kan gitu toh. Mas bojoku ku edan wis. Ora karuan. Nah itu doa. Ucapan kita harus positif karena itu yang akan memberkati. Itu kebaikan yang kita kita nyatakan kepada orang lain sebagai bentuk doa, anakku diberkati Tuhan. Meskipun kadang-kala mungkin saudara kecewa dengan suami, istri, dengan anak-anak. Katakan yang baik. Kebaikan hatimu dimulai dari perkataan, lalu perbuatan, lalu mulai mungkin doa-doa saudara bawa dalam doa. Yang kelima, ayat 6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kelima, jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan tidak ingin kita khawatir. Sebab Tuhan adalah jaminan atas segala sesuatu. Kalau kita punya kerinduan, keinginan, nyatakan dalam doa dengan ucapan syukur. Maka ayat 7 dikatakan saudara, damai sejahtera Allah, shalom dari Tuhan, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Perlu hati ini, jangan khawatir. Orang kalau khawatir, takut yaitu kita akan mudah sekali berselisih. Tapi mari kita letakkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini saatnya anakku kudu bayar sekolah Tuhan. Biasanya kalau khawatir, lalu digede-gede khawatir, akan nular. Coba saudara suami khawatir, lalu engkau mulai membicarakan kekhawatiranmu, ketakutanmu, ke istri, ke anak, itu akan nular. Semua jadi keluarga namanya keluarga khawatir. Padahal namanya tadinya Santoso. Keluarga Santoso, karena semua khawatir jadi keluarga khawatir, saudara. Yuk, mau jadi keluarga khawatir apa Santoso? Nah, perlu apa? Jangan khawatir. Ayo belajar anak-anak di bawah. Kamu apa bayar sekolah, ya kita berdoa sama-sama. Kamu berdoa, papa berdoa, mama berdoa, semua berdoa. Tuhan buka jalan. Oh, kalau kita berjalan merencanakan Tuhan itu luar biasa, saudara. Dahsyat. Ya, mari gereja ini yuk saya belajar juga, aku nggak khawatir. Saya kadang-kadang katakan pada diri sini, aku nggak khawatir, aku percaya. Aku percaya, ya kita memulai, aku percaya. Kadang-kadang kalau saya kemarin dengan istri saya pas hujan-hujan kita lihat ke sana. Mana yang bocor, waduh. Nah, tapi ini harus begini-begini. Wah, kebutuhannya banyak. Tapi saya berkata, lalu kita percayalah. Wes rasa mikir, ingin TFI, proyeknya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, ini urusannya Tuhan, bagian kita harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, harus kerjakan. Karena kita percaya, kalau Tuhan yang beserta dengan kita, siapa lawan kita? Amin. Kalau Allah di pihak kita, gimana tadi lagunya? Siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang? Amin. Ya, yang terakhir, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang terakhir, pikirkan yang baik. Yang tidak baik nggak usah dipikirin. EGP. Apa saudara? Emang gua pikirin. Udah pikir yang baik saja, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini aku belum berhasil, berarti ini keberhasilan yang tertunda. Yang penting aku mau percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong.
Kalau yang ini tertutup, percaya pasti pintu yang lain Tuhan buka. Amin. Iya. Anak-anak muda, udah nggak di sini. Kalau diputus pacarmu lalu jangan, aduh dunianya runtuh. Gak usah dicoel-coel. Wah dunianya runtuh. Seolah-olah sudah tidak ada masa depan, enggak? Kalau engkau diputus, berarti Tuhan berkata itu jodohmu enggak baik untuk kamu. Tuhan sediakan yang lebih baik dari yang itu, pacarmu yang itu, yang mutus saudara. Tuhan yang bekerja karena dia tahu yang terbaik masih tersimpan. Ya, makanya nggak usah pusing saudara. Ya memang sih kadang-kadang cowok justru kalau putus cinta lebih gini apa ya? Kayak layangan pedot ya. Karena cowok itu lebih ke sini saudara. Ke pikiran kadang-kadang dipikir-pikir ya. Kalau cewek itu perasaan. Perasaan itu gampang timbul, gampang tenggelam saudara ya. Ya kadang-kadang. Tapi mari kita yuk pikir yang terbaik. Kalau hari ini belum berhasil, jangan berpikir ini akhir sekali, enggak. Pasti aku akan berhasil. Kalau hari ini belum bisa, pasti besok bisa. Kalau hari ini izinnya belum bisa, besok izinnya keluar. Kalau hari ini hasilnya belum besar, besok pasti Tuhan berikan hasil yang luar biasa. Amin. Kalau hari ini pekerjaannya mungkin masih biasa-biasa, tetap berpikiran positif, besok pekerjaanku akan jadi luar biasa. Mari kita berpikir yang positif. 6 hal ini kita harus lakukan. Yang pertama, nasihat. Yang kedua, mau saling tolong-menolong. Yang ketiga, bersukacita. Yang keempat, kebaikan hati kita. Terus kita tunjukkan ke banyak orang. Yang kelima, jangan khawatir. Yang keenam, hal yang baik pikirkan. Maka Allah damai sejahtera akan memelihara hati kita sampai kepada tujuan Tuhan. Amin. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan datang kepada Tuhan. Bersyukur. Naikkan pujian ini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Bisa nggak Widi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Kau dekat. dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdian, Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. amin, sungguh besar
Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh katakan sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh sebetulnya Allah yang setia. Kita tidak bisa menjauhi dari roh-Mu, rohnya Tuhan, karena Dia adalah sahabat dan Dia adalah pribadi yang sangat dekat dengan kita. Pengorbanannya sudah Dia kerjakan di kayu salib. Satu kasih yang luar biasa, dalam dan sungguh besar. Bahkan rancangannya adalah rancangan yang indah Dia sediakan. Dia ingin saudara dan saya, gereja ini, setiap orang ada di dalamnya adalah orang-orang yang maju, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sukses. Itulah keinginan Tuhan. Tinggal bagian kita. Mari kita memiliki sifat-sifat karakter yang luar biasa, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang saling menguatkan satu yang lain. Mari kita mau memiliki menjadi pribadi yang suka nasihat, mau terima nasihat, saling tolong menolong, tetap bersukacita apapun keadaannya. Kebaikan hati kita tunjukkan, kualitas hati kita tunjukkan kepada orang lain. Jangan khawatir, lalu pikirkan yang baik. Maka rancangan yang besar dari Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan sudah sediakan rancangan yang besar bagian kita untuk menanggapi rancangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, sungguh besar pengorbananmu, oh terima kasih Tuhan. Dalam untuk dimengerti, oh sungguh besar, ya sungguh indah, sungguh indah.
pikirkan tentang saudara adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, itu yang Dia sediakan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam ayat sedikit yang beralamu. Amin. Pikirkan tentang Amin. kesalahan di pagi. Oh, sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh besar. Ajar kami melihat kebaikan Tuhan, ajar kami terus bisa melihat rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yes, yes, sungguh besar, rencananya besar, kasihnya besar. Sudah lama-lama lihat Engkau tidak merancangkan kecelakaan bagi kami Tuhan. Amin. Bukan sakit penyakit yang Kau rancangkan bagi kami, tapi sehat, diberkati. Haleluya. Sungguh indah. Tak selami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Engkau merancangkan yang indah bagi kami. Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Bahkan hal-hal yang kadangkala kami tidak bisa selami rancangan-Mu. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Tuhan, ialah hari ini Engkau hadir dan Engkau menyatakan Tuhan perkataan-Mu bagi kami. Tolong kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan menjadi sunsugos Tuhan. Orang yang boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh sama-sama saling memikul beban tanggung jawab kami. Terima kasih karena kami percaya di dalam kebersamaan pasti Tuhan akan tunjukkan hal yang lebih baik dan lebih luar biasa. Terima kasih Bapak, terima hari ini berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sempurna, Tuhan pulihkan sempurna dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, segala sakit penyakit, sakit mah, sakit darah tinggi, sakit gula, diabetes, sakit migrain, kepala, tensi rendah di dalam nama Yesus dijamah, pankreas sehat, jantung sehat, semua ginjal sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan juga berkati. Anak-anak kami semua Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu, karena kami percaya masa depan anak-anak kami Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Amin. Bahkan untuk setiap anak-anak kami di tempat ini yang mereka sedang berdoa untuk jodoh, Tuhan juga berikan jodoh yang terbaik. Dan kami percaya jodoh yang dari Tuhan akan membawa kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih kami anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk sekolah, untuk pekerjaan. Tuhan juga berikan sekolah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik.
Di dalam nama Yesus, bahkan untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, mereka yang bekerja, orang-orang tua yang bekerja, oh Tuhan kami percaya Engkau yang terus menjagai, melindungi, jauhkan dari setiap orang-orang jahat, jauhkan dari setiap, oh Tuhan, belalang, pelahap, pengganggu yang akan merusak. Di dalam nama Yesus, kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang sungguh besar dan sungguh indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, naikkan pujian. Segala kemuliaan, amin. Segala hormat pujian, hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah bagi hanya bagi Tuhan. Kiranya semua pujian kami, korban syukur kami boleh naik ke tempat kudus Tuhan. Boleh menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat ibadah kami. Tuhan disukakan lewat ibadah kami. Tuhan bergembira karena ibadah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati rekan-rekan pelayan yang sudah persiapan, sudah melakukan pelayanan hari ini. Berkati lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu, menjaga hidupmu, memproteksi hidupmu, sampai Tuhan datang kedua kali, engkau tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan berkati, selamat pulang, tetap semangat dalam Tuhan, amin.